Pernah gak kamu lihat harga kripto naik ratusan persen dalam semalam? Dan kamu berpikir, andaikan kemarin aku ikut, pasti sekarang udah kaya. Kita sering terpesona dengan angka yang melonjak cepat, tapi lupa yang naik setinggi itu bisa juga jatuh secepat itu. Kripto bukan sekadar mata uang digital. Ia adalah kombinasi antara teknologi, psikologi massa, dan mimpi cepat kaya yang dibungkus dalam bahasa masa depan. Dan di balik setiap cerita sukses yang viral, ada ribuan cerita sunyi tentang orang-orang yang kehilangan tabungannya, bahkan rasa percayanya. Jadi hari ini mari kita bicara jujur. Apakah kripto benar-benar peluang super yang bisa mengubah hidupmu? Atau sebenarnya, hanya perangkap spekulasi paling indah yang pernah diciptakan manusia modern? Kita akan membedahnya pelan-pelan, dengan logika, dengan data, dan dengan kesadaran bahwa tidak semua yang berkilau itu emas. Kadang hanya refleksi dari layar ponselmu sendiri. Kita hidup di masa ketika satu postingan di media sosial bisa membuat ribuan orang membeli aset yang bahkan mereka tidak mengerti. Satu nama, satu koin, satu rumor cukup untuk mengguncang pasar miliaran dolar. Tapi di balik euforia itu ada hal yang jauh lebih penting, memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam video ini, kita akan menelusuri 3 lapisan yang sering tersembunyi di balik gemerlap dunia kripto. Pertama, kita akan bahas apa sebenarnya yang membedakan kripto dari saham dan emas. Bukan sekadar dari harga, tapi dari hakikatnya. Kedua, kita akan melihat kenapa begitu banyak orang tergoda masuk, seolah ini jalan pintas menuju kebebasan finansial. Dan ketiga, kita akan bedah sisi gelapnya, risiko, manipulasi, dan ilusi yang membuat banyak orang terjebak tanpa sadar. Di akhir video ini, kamu akan tahu satu hal penting, bahwa investasi bukan tentang ikut tren, tapi tentang mengenali diri sendiri. Seberapa jauh kamu siap menghadapi ketidakpastian, dan seberapa dalam kamu mengerti permainan yang kamu masuki. Karena dalam dunia kripto, bukan hanya uang yang diuji, tapi juga kesabaran, ego, dan logika. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Apa sebenarnya kripto itu? Banyak orang menganggap kripto hanya sebagai alat spekulasi, semacam saham versi digital. Padahal keduanya sangat berbeda. Ketika kamu membeli saham, kamu membeli sebagian kepemilikan dari sebuah perusahaan nyata. Ada aset, laporan keuangan, dan tim manajemen yang bisa kamu nilai. Tapi ketika kamu membeli kripto, yang kamu miliki bukan perusahaan, melainkan token digital yang hidup di atas sebuah sistem bernama blockchain. Sistem ini mencatat setiap transaksi tanpa bank, tanpa perantara, tanpa otoritas tunggal. Konsepnya revolusioner, tapi juga berisiko. Karena dunia tanpa pengawas berarti dunia tanpa jaminan. Perbedaan kedua adalah soal nilai fundamental. Saham punya dasar, kinerja bisnis. Jika perusahaan tumbuh dan untung, nilainya meningkat. Kripto, nilainya sering bergantung pada kepercayaan, permintaan, dan narasi. Tidak ada laporan laba rugi yang bisa kamu baca. Yang ada hanyalah cerita tentang teknologi, komunitas, atau visi masa depan yang kadang belum tentu nyata. Namun disinilah paradoksnya. Karena justru dari cerita itulah kripto menarik begitu banyak orang. Ia menjual mimpi. Mimpi tentang kebebasan dari sistem keuangan lama. Mimpi bahwa siapapun tanpa koneksi atau modal besar bisa ikut membangun dunia baru. Dan mimpi seperti yang kita tahu selalu lebih kuat dari logika. Terutama ketika bercampur dengan peluang cepat kaya. Di dunia saham, kamu bisa berharap puluhan persen per tahun. Di dunia kripto, kamu bisa melihat angka 1000% dalam seminggu. Angka yang tidak masuk akal, tapi nyata terjadi. Dan manusia ketika melihat kemungkinan yang begitu besar, sering lupa pada hukum sederhana. Semakin besar potensi keuntungan, semakin besar pula risikonya. Mari kita lihat sisi lain. Saham diatur oleh lembaga keuangan. Ada pengawasan, laporan publik, batas waktu perdagangan. Kripto tidak mengenal batas waktu. Pasarnya hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak ada istirahat, tidak ada jam tutup. Harga bisa naik ketika kamu tidur dan jatuh ketika kamu bangun. Dan di ruang tanpa aturan itu, siapapun bisa membuat koin baru, menjanjikan masa depan, lalu menghilang bersama uang investor. Fenomena ini dikenal dengan istilah rug pull, dan sudah memakan banyak korban di seluruh dunia. Namun meski begitu, orang terus masuk. Kenapa? Karena kripto bukan hanya investasi, tapi juga emosi. Ada adrenalin dari melihat grafik yang bergerak cepat. Ada rasa kebersamaan dalam komunitas yang percaya masa depan desentralisasi. Ada harapan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Dan mungkin untuk membuktikan diri bahwa kamu tidak tertinggal dalam revolusi digital ini. Kripto berbicara pada sisi paling dalam dari manusia.
rasa ingin tahu, rasa takut tertinggal, dan keinginan untuk menang besar. Sementara saham mengajarkan kesabaran dan analisis, kripto menguji keduanya dalam waktu yang lebih singkat dan lebih ekstrem. Ia memaksa kita menatap cermin. Apakah kita benar-benar investor atau sekadar penjudi dengan pembenaran yang lebih canggih? Dan itulah kenapa banyak orang menyebut kripto sebagai sekolah emosi paling mahal di dunia keuangan. Karena di sini, kamu tidak hanya belajar tentang harga, kamu belajar tentang diri sendiri. Tentang bagaimana kamu bereaksi saat harga naik, tentang bagaimana kamu bertahan saat harga turun, tentang bagaimana kamu memilih percaya pada hype atau pada realitas. Di balik semua cerita tentang keuntungan besar, dunia kripto juga menyimpan bayang-bayang yang tidak kalah besar. Dan seperti semua hal yang berkilau, sisi gelapnya sering baru terlihat setelah terlambat. Bahaya pertama adalah volatilitas ekstrem. Kripto bisa naik 200% dalam sepekan, lalu anjlok separuh nilainya dalam sehari. Bukan karena krisis global, bukan karena kebijakan bank sentral, tapi cukup karena satu tweet dari influencer atau rumor yang menyebar di forum. Pasar kripto digerakkan oleh emosi massa. Dan di pasar yang digerakkan oleh emosi, logika sering kalah cepat. Bahaya kedua adalah kurangnya pengawasan dan regulasi. Berbeda dengan saham yang diatur oleh lembaga keuangan, pasar kripto masih seperti Wild West versi digital. Tidak ada jaminan uangmu aman di exchange, tidak ada lembaga yang menanggung kerugian jika sistem diretas. Ada banyak kasus di mana platform besar tiba-tiba bangkrut atau dana pengguna dibekukan tanpa peringatan. Dan karena transaksi kripto bersifat anonim dan lintas negara, menuntut keadilan bisa terasa mustahil. Bahaya ketiga adalah penipuan yang dibungkus teknologi. Banyak proyek kripto diciptakan hanya untuk memanfaatkan euforia. Mereka menjanjikan masa depan keuangan baru, tapi tidak punya produk nyata, tidak punya tim yang jelas, bahkan tidak punya tujuan selain mengumpulkan dana lalu menghilang. Fenomena ini dikenal sebagai scam coin atau rug pull, dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Ironisnya, semakin rumit bahasa yang mereka gunakan, semakin mudah orang percaya. Bahaya keempat adalah ilusi pengendalian diri. Kita suka berpikir bahwa kita bisa berhenti kapanpun, bahwa kita tidak akan ikut FOMO, takut ketinggalan. Tapi kenyataannya, kripto dirancang seperti kasino digital. Buka 24 jam, grafik terus bergerak, warna hijau dan merah memicu dopamin di otakmu. Setiap kali kamu melihat harga naik, ada dorongan kecil untuk membeli. Dan setiap kali turun, ada rasa panik yang membuatmu menjual di waktu terburuk. Dalam jangka panjang, banyak orang kehilangan bukan karena pasar, tapi karena diri mereka sendiri. Bahaya kelima adalah tidak adanya nilai intrinsik yang bisa diukur secara pasti. Saham bisa dinilai dari laba, aset, dan arus kas. Emas punya nilai karena kelangkaannya dan sejarah panjang sebagai penyimpan kekayaan. Kripto? Sebagian besar nilainya murni berasal dari kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, harga bisa lenyap dalam semalam. Dan kepercayaan adalah hal yang paling cepat berubah di dunia digital. Inilah yang membuat kripto bukan sekadar permainan angka, tapi ujian mental. Ia menuntut kamu untuk tahu apa yang kamu lakukan, kenapa kamu melakukannya, dan berapa besar kerugian yang kamu sanggupi tanpa menghancurkan hidupmu. Karena di pasar tanpa aturan, satu-satunya hukum yang berlaku hanyalah kesadaran diri. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa kripto bukan hanya tentang untung atau rugi. Ia adalah cermin yang memantulkan seberapa kuat logikamu, seberapa sabar mentalmu, dan seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya tetap rasional di dunia yang serba cepat ini? Bagaimana kamu bisa belajar dari kripto tanpa terjebak dalam permainan yang sama sekali tidak kamu kuasai? Langkah pertama adalah menetapkan niat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu ingin berinvestasi atau hanya ingin berjudi dengan alasan intelektual? Kalau tujuanmu adalah belajar dan menambah wawasan tentang aset digital, maka perlakukan kripto seperti laboratorium. Masukkan hanya dana kecil, uang yang kamu rela hilangkan tanpa membuat hidupmu goyah. Dengan begitu, kamu tidak akan terbakar emosi ketika pasar berubah liar. Langkah kedua adalah membatasi porsi risiko. Banyak ahli menyarankan untuk pemula, total portofolio kripto tidak lebih dari 5-10% dari total aset investasimu. Sisanya tetap di instrumen yang lebih stabil seperti saham, reksadana, atau emas. Bukan karena kripto buruk, tapi karena diversifikasi adalah bentuk disiplin, cara agar kamu tidak hidup sepenuhnya di tepi jurang. Langkah ketiga adalah belajar membaca teknologi, bukan sekadar harga,
Kalau kamu mau masuk dunia ini, pahami dulu apa yang kamu beli. Pelajari fungsi koinnya, siapa tim di balik proyeknya, dan masalah apa yang mereka coba selesaikan. Baca white papernya, pahami ekosistemnya. Kalau kamu tidak mengerti apa-apa selain grafik dan sinyal dari YouTube, maka kamu bukan investor, kamu sedang berspekulasi dalam kegelapan. Langkah keempat adalah punya rencana keluar sebelum kamu masuk. Tentukan sejak awal, kapan kamu akan menjual, baik saat untung maupun saat rugi. Karena di dunia kripto, tidak punya rencana sama saja dengan menyerahkan nasib pada volatilitas. Pasar tidak peduli dengan emosimu. Harga bisa naik lebih tinggi dari yang kamu bayangkan, lalu jatuh lebih dalam dari yang kamu sanggupi. Tanpa rencana, kamu akan selalu jadi korban perasaan, bukan perhitungan. Langkah kelima adalah melatih kesadaran diri setiap kali kamu membuka grafik. Perhatikan reaksi tubuhmu saat melihat harga naik. Apakah kamu merasa euforia dan ingin beli lebih banyak? Atau panik saat melihat merah dan buru-buru menjual? Setiap emosi itu adalah pelajaran tentang dirimu sendiri. Semakin kamu mengenal polanya, semakin kamu bisa mengendalikannya. Dan semakin kamu bisa mengendalikannya, semakin kecil peluang pasar untuk mengendalikanmu. Pada akhirnya, kripto bisa jadi dua hal. Bagi sebagian orang, ia hanyalah tempat kehilangan uang. Tapi bagi sebagian lain, yang sabar, yang belajar, yang tidak tergoda hype, kripto bisa jadi ruang latihan paling berharga untuk membangun mentalitas finansial yang matang. Karena di sini kamu belajar hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Kamu belajar bahwa logika harus berdiri di atas emosi. Bahwa risiko tidak bisa dihapus, hanya bisa dikelola. Dan bahwa kebebasan finansial bukan datang dari menebak arah harga, tapi dari kemampuan untuk berpikir jernih ketika semua orang kehilangan kendali. Jadi jika kamu ingin masuk ke dunia kripto, masuklah bukan sebagai pemburu cepat kaya, tapi sebagai murid. Gunakan dunia ini untuk menguji kesabaran, disiplin, dan pengendalian diri. Karena kalau kamu bisa bertahan di pasar yang segila ini, kamu akan bisa bertahan di hampir semua hal lain dalam hidup. Pada akhirnya, dunia kripto hanyalah panggung kecil dalam drama besar bernama keuangan manusia. Tempat di mana rasa takut, keserakahan, dan harapan saling bertarung setiap detik. Sebagian orang datang untuk mencari kekayaan. Sebagian lagi datang untuk mencari makna tentang apa arti kebebasan, kendali, dan keyakinan di dunia yang serba tak pasti. Tapi satu hal yang pasti, kripto tidak akan membuatmu kaya jika kamu tidak tahu cara berpikir tentang uang. Ia hanya memperbesar versi dirimu yang sebenarnya. Kalau kamu rakus, kripto akan membuatmu lebih rakus. Kalau kamu sabar, kripto akan menguji kesabaranmu hingga batas paling tipis. Kalau kamu bijak, kripto bisa jadi guru yang keras tapi jujur, mengajarkan arti disiplin, risiko, dan kesadaran diri. Dan mungkin di sanalah nilai sejatinya. Bukan di harga yang naik turun setiap menit, tapi di pelajaran mental yang kamu dapat setiap kali kamu gagal menahan impuls. Kripto pada akhirnya adalah cermin, bukan jalan pintas menuju kebebasan finansial, tapi jalan panjang menuju pemahaman diri. Jadi sebelum kamu mengejar keuntungan, tanyakan dulu, apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Uang, pengakuan, atau mungkin ketenangan batin yang tak bisa dibeli oleh semua itu? Karena tidak semua yang naik itu rezeki, dan tidak semua yang jatuh itu kerugian. Kadang, yang kamu dapat bukan angka di layar, tapi cara baru untuk melihat dunia. Cara baru untuk melihat dirimu. Dan disitulah inti dari perjalanan ini. Kita tidak sedang mengejar keseimbangan sebagai akhir, kita sedang belajar menjadikannya cara untuk hidup. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.